Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di CGUD Podcast. Wah, ternyata gak kerasa udah lama banget nih kita gak bikin konten podcast kayak gini. Nah, karena kebetulan nih anak-anak CGUD-nya lagi pada sibuk juga nih, lagi pada UAS atau kuliah-kuliah gitu, masih karena mereka juga kuliah gitu kan. Nah, kebetulan sekarang lagi pada libur, jadi kita bisa ngadain podcast lagi gitu. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu teman-teman dari ITB. Nah, kalian teman-teman pasti udah gak asing kan sama anak ITB gitu, Institut Teknologi Bandung, yang menghasilkan orang-orang terbaik di Indonesia. Salah satunya Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie, betul? Nah, oke. Nah, pada kali ini kita bakalan ditemenin dua orang dari mahasiswa dari ITB yang kita bakalan ngobrolin terkait ITB dan hal-hal yang pokoknya segala lingkup yang ada di ITB pastinya. Nah, karena itu mari kita sambut aja Gasan dan Jidan. Itu kan teman-teman dari ITB udah hadir pada podcast kali ini, ada Gasan dan Jidan. Boleh, apa kabar Jidan? Alhamdulillah. Gasan apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum membahas lebih lanjut terkait ITB dan hal-hal yang ada di ITB, mungkin dari Kang Gasan dan Kang Jidan boleh perkenalan dulu gitu. Boleh dimulai dari siapa? Kayaknya dimulai dari Gasan dulu aja Oke, deh. dari Gasan, soalnya yang lulus duluan Gasan ya. Enggak bisa gitu. Maksudnya yang masuk duluan Gasan. Oh iya bener banget. SNM. Iya. Aku SBM. Ya, oke, boleh perkenalan. Kemana lihat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fadadil Gasan, biasa dipanggil Gasan. Sekarang kuliah semester 5 ya, di jurusan Teknik Biologi ITB. Kenalin semuanya, nama aku Muhammad Zidan Setiawan dari jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Nah, aku juga masuk semester 5 nih sama kayak Gasan. Oke, jadi itu ya, ada Gasan dan Jidan. Iya. Mereka dari fakultas yang berbeda, dari jurusan yang berbeda. Satu dari Teknik Biologi FIB, satu lagi dari Rekayasa Infrastruktur Lingkungan FTSL. Nah, oke, mungkin sebelum pertanyaannya yang gampang-gampang dulu aja kali ya sekarang ya. Jangan yang sulit-sulit dulu gitu. Kapan mau lulus? Insya Allah 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. Insya Allah. Amin, doakan teman-teman Semoga nggak telat. Amin. Itu sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, bukan pertanyaan yang gampang. Pertanyaan ramalan ya. Itu terlintas sekelebat tiba-tiba jadi tanyanya. Ya nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya mungkin nih dari Kang Gasan sama Kang Jidan nih. Boleh dong diceritakan perjalanan Kang Gasan sama Kang Jidan ketika berusaha mendapatkan ITB gitu, sampai akhirnya sekarang bisa berkuliah di ITB dan berkuliah mungkin di jurusan yang Kang Gasan dan Kang Jidan pengen. Boleh diceritakan mungkin? Dari siapa dulu? Ini dari aku dulu ya. Oke, dari Jidan. Siang teman-teman semua, nama aku Zidan lagi. Di sini aku mungkin bakal nyeritain sedikit soal kenapa aku bisa masuk ITB gitu, masuk jurusannya aku sekarang ini. Sebenarnya tuh kalau jujur kan ya? Jujur lah. Oke deh, boleh. Oh, juga boleh. Jadi kalau jujur, aku tuh sebenarnya tuh sebelum sebelum kepikiran mau masuk univ mana, aku tuh kepikiran tuh mau ke UPI sama ke Polban gitu. Tapi sayangnya tuh orang tua aku sedikit tidak mendukung, bukan sedikit, sangat tidak mendukung gitu. Jadi kayak ngapain ke univ ini gitu, mending ke ITB aja. Oke. Dikarenakan sebagai anak yang baik gitu ya, mencari berkah orang tua. Masya Allah. Insya Allah. Jadi aku tuh waktu SBMPTN itu kan milih jurusan, aku milihnya tuh jurusan FTSL Ganesha sama FTSL Jatinangor. Aku SNM kebetulan nggak dapat SNM. Harusnya dapat sih tapi nggak dapat. Oh iya, lagi ada masalah dari pusatnya ya? Iya, jadi ya. Ya pas 2020 itu ya FYI ada kayak yang mereka yang asalnya masuk ranking buat bisa ikut SNM, ada yang kegeser tiba-tiba, jadi dari pusatnya ada lah biasanya. Mungkin bukan kegeser sih, itu lebih ke dihilangin gitu. Oh iya benar. Iya. Kalau ada yang geser, ada yang isi. Soalnya kebetulan harusnya saya gak masuk tapi bisa ikut SNM, tapi gak saya ambil karena saya menghormati orang-orang yang harusnya dapat SNM. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih saya kok. Alhamdulillah.
Boleh lanjut Kang. Mungkin lanjut lagi ya. Setelah itu aku milih SBM-nya tadi, jurusan yang tadi. Lalu aku tuh masih sempat kurang yakin itu sama kemampuan aku sendiri. Soalnya kan kalau aku berkaca pada diri aku sendiri itu aku kurang gitu. Mungkin kalau masalah aku ada kelebihan sedikit gitu di matematika, tapi di sisanya kayak fisika, biologi, dan kimia tuh aku kayak kurang percaya diri aja gitu. Tapi alhamdulillah di 2020 itu materinya cuman TPS doang. Jadi aku lebih bisa belajar lagi. Lalu aku alhamdulillah seketika jadi soleh gitu ya. Subhanallah. Jadi belajar tiap hari. Minimal kalau saran aku ya, belajar tuh setiap hari. Tapi jangan terpaku kayak kita harus belajar banyak gitu. Sebenarnya tuh kita harus belajar terlalu banyak gitu. Yang penting kita misalnya, kalau aku sistemnya gini sih, aku ikut TO gitu ya. Setelah ikut TO tuh ada beberapa soal yang kata aku susah gitu. Nah aku itu nanti review lagi sorenya. Jadi aku belajar tuh pagi sama sore gitu. Malam tuh benar-benar nggak boleh diganggu. Kalau misalkan hitungannya nih dalam kan persiapan buat TBK pasti lumayan banyak nih. Ada beberapa bulan mungkin kan ada orang yang udah nyiapin dari semester 7 bahkan baru semester 8. Maksudnya kayak semester 6 ya, semester 5 atau semester 6 baru nyiapin gitu. Nah kalau Jidan sendiri buat nyiapin buat UTBK itu berapa lama sih? Kalau aku sih kebetulan kesadarannya datangnya telat gitu ya. Jadi aku tuh 1,5 bulan sebelum hari H UTBK tuh aku baru belajar gitu. Jadi kesadarannya telat. Sekarang telat. Lagi sadar nih. Alhamdulillah sadar gitu. Untungnya sadar. Alhamdulillah sadar gitu ya. Soalnya 1,5 bulan. Sadarnya dari gini, gua tuh waktu kalau sering ke Bandung ya, ngelihat kampus-kampus orang tuh, ya ini mah kampus dia. Terus gua kampus di mana gua gitu. Terus kayak anjir, mikir lagi gitu, harus belajar juga biar dapat kampus gitu. Oke. Dan alhamdulillah di hari H, sebenarnya waktu hari H tuh aku tuh udah terima di univ lain di Solo itu. Aku tuh nggak ngarepin itu yang SBM tuh, tapi dikarenakan soalnya udah dapet ya, jadi udah santai lah. Iya, nggak santai juga sih, nggak santai juga. Ya jadi aku tuh udah dapet kan istilahnya tuh. Tapi abis itu tuh aku iseng aja buka gitu, karena disuruh temen gitu. Dan buka aja dan kali aja masuk, kali aja kan. Pas lihat, Lah benar ya. Kok dikasih barcode kan? Bentar baca dulu, alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah. Karena perasaannya senang, bahagia. Senangnya cuman sebelum masuk kuliah aja. Setelah masuk Senang juga dong. Senang juga. Susah masuk ITB, keluar pun susah. Nangis 4 tahun. Iya. Senang 4 hari, nangis 4 tahun. Nggak tahu. Ya mungkin dari aku cukup segitu aja sih. Mungkin boleh lanjut ke sana aja. San gimana San nih? Oke, kalau dari aku mungkin ya awal pengen masuk ITB-nya udah langsung gitu tujuannya mau ke teknik geologi, karena dulu ada saudara kasih tahu ini ada kalau mau kuliah jurusan ini aja bagus. Itu cari-cari ternyata di ITB ada, karena emang pengen di ITB kan. Jadi ya singkat cerita dari awal masuk SMA udah mulai, karena dulu udah tahu ada jalur SNMPTN buat ke kampus gitu ya. Jadi udah dari awal masuk coba-coba pertahanin nilai apa lah gitu. Ya gitu lah, cari-cari lomba buat nambah-nambah prestasi. Alhamdulillah dulu dapatnya ini sih Olimpiade Matematika kabupaten Dabi kedua. Nah, cuma itu sih sebenarnya dari banyak yang udah diikutin, tapi lumayan tidak ada sama sekali. Daripada tidak lulus kabupaten. Daripada tidak lulus sekolah. Iya. Benar sekali gitu guys. Jadi dari Jidan mungkin dia ceritanya mungkin lebih panjang daripada Gasan, karena ya dia berusahanya di UTBK atau di SBMPTN gitu. Jadi ada cerita-cerita lain. Kalau untuk Gasan sendiri karena dia yang udah dapet, jadi mungkin dia ketika udah masuk SMA dia udah mulai fokus buat belajar mempertahankan nilai dia gitu. Nih buat teman-teman yang belum tahu, Gasan itu merupakan kiparan pertama di Semansa. Jadi di satu dia ranking pertama gitu terus menerus selama 3 tahun. Betul. Oke. Ini Backstreet lah. Alhamdulillah ya gitu. Nggak tahu sih lupa. Pokoknya kayak gitu ya. Kalau teman-teman pengen masuk ITB dengan cara mau SNM mau SBM, mungkin boleh dicontoh nih mereka gimana perjuangannya dari Gasan yang mempertahankan nilai sampai akhirnya dia dari kelas 1 sampai kelas 3 dia tetap
ranking 1 gitu paralel dari semua kelas, dan Jidan yang berusaha alhamdulillah sadar ketika amin sebulan setengah UTBK, jadi dia fokus buat belajar UTBK. Kalau nggak salah jadi dia tiap hari tuh pasti belajar. Kalau Jidan pernah bilang kata itu jangan sampai ada gak belajarnya gitu dalam sehari. Betul? Kok lu inget? Iya dong. Iya. Alhamdulillah. Saya Jangannya bagus ya kali. Tapi Alhamdulillah. aing juga menyiapkan Oh iya, UTBK betul. karena dulu belum dijamin. SNM ya anugerah lah ya kalau Oh, iya. SNM, tapi tetap yang tetap diusahain harus UTBK. Jadi kayak siapa tahu hoki lah kalau SNM itu ya. Untungnya ya SNM masuk, dari itu baru santai. Nah, itu betul. Jadi ketika teman-teman yang dapat SNM nih, teman-teman nungguin hasil SNM, teman-teman juga jangan lupa buat belajar buat UTBK mungkin ya, untuk ujian-ujian yang lain, karena ya jalan banyak itu, siapa tahu teman-teman lulus di mana gitu kan kita tidak tahu kayak gitu kali ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kan kalau misalkan di ITB kan ketika masuk ke fakultas nih, otomatis kita belum punya jurusan nih, dan sekarang orang udah punya jurusan. Nah, kenapa sih pilih jurusan itu gitu? Oke, kalau dari aku balik lagi tadi, kalau misalkan aku emang sukanya ya ilmu yang berbau alam gitu ya, di luar ruangan lah, dan kebetulan ada yang ngasih tahu gitu, oh ada ilmu ini gitu, geologi. Pas dilihat baca-baca, coba baca ini, oh ini tentang apa sih geologi itu, ya langsung suka lah gitu. Jadi oh nggak pikir panjang lagi lah gitu. Tapi kalau misalkan dulu itu, kalau aku sama kayak Zidan, kita sebenarnya bagusnya tuh matematika gitu, tapi kalau geologi itu bukan nggak banyak hitungan gitu. Tapi ya tetap karena emang suka jadi ambilnya geologi. Sama suka ya. Dan Mungkin berlanjut ke saya. Jadi kalau aku sih dikarenakan pilihan di UTBK itu kan pilihan pertama tuh FTSL Ganesha, yang kedua tuh FTSL Jatinangor. Nah, aku tuh kebetulan lulusnya tuh yang FTSL Jatinangor. Jadi bedanya tuh apa? Kalau FTSL Ganesha tuh nanti kita bisa masuknya ke jurusan-jurusan kayak sipil, kelautan, sama teknik lingkungan. Sedangkan yang Jatinangor tuh cuma 2 jurusannya, yaitu Rekayasa Infrastruktur Lingkungan sama TPSDA, Teknik Pengolahan Sumber Daya Air. Nah, kenapa aku pengen masuk ke jurusan apa yang sekarang gitu ya? Dikarenakan aku lebih, jadi kalau jujur ya, aku tuh waktu milih jurusan tuh, aku tuh ngelihat mata kuliahnya gitu, mata kuliah dari jurusannya gitu. Sebenarnya aku tuh masuknya ke sipil gitu tuh, pengennya. Tapi ya mungkin Allah ngasihnya ke sini gitu, sebaiknya. Aku tuh ngelihat mata kuliah di real tuh lebih cocok daripada buat aku gitu. Jadi aku milih real dibanding TPSDA. Mungkin cuman sekian. kalau nggak tahu nih, kan kalau di ITB itu ada yang namanya TPB nih. Iya, Mungkin TPB. teman-teman yang mau masuk ITB atau yang belum masuk ITB gak kenal apa itu TPB, karena di ITB itu kalau bisa dibilang katanya tuh ada yang bilang itu kelas 13-nya ITB gitu kan, kelas 13, karena 1 tahun itu beneran sama semua kan jurusannya, mau itu apapun itu tetap sama gitu. Boleh diceritakan mungkin TPB itu apa dan keluh kesah selama TPB gitu. Mungkin kalau TPB itu apa? TPB itu tahap pembelajaran bersama nggak sih? Ya, Ya kan? Nah, jadi di dalamnya itu kita belajar ilmu dasar lagi gitu. Kalau misalnya aku tuh kan fakultas teknik sipil dan lingkungan. Jadi aku tuh belajar matematika dasar 1A, fisika dasar, kimia dasar, mungkin ya aku ingat lagi ya, pengantar rekayasa desain, menggambar teknik. Oh iya. Jadi kayak ilmu-ilmu dasarnya kita belajar di situ gitu. Jadi semuanya disamain, disamaratain. Iya, menyamaratakan pengetahuan Oh gitu. iya. emang mungkin nanti ada satu matkul pengantar biasanya dari jurusannya gitu. Oh, iya. Kalau misalkan Aku- Zidan adanya apa? Tadi tuh yang mengantar rekayasa desain. Nah, kalau lu Aku ada PRD juga ada, tapi tambah pengantar ilmu dan teknologi kemudian PITB biasanya. PITB. Jadi matkul kebumian itu isinya ya, karena ya aku ada matkul kebumian, jurusannya ada 4, nah itu dirangkum garis besarnya dijadiin satu matkul gitu. Oke, Buat pengenal. kayak gitu ya teman-teman. Tapi tadi gimana kalau kesannya TPB belum dijawab? Kalau kesannya gimana? aduh, gimana ya? Kayaknya sangat luar biasa seru kan ya. Kalau dari aku sejauh ini selama TPB sih enjoy aja, santai. Sekalipun ya kalau memang dilihat dari pelajarannya susah,
susah ya. Kita bisa bohong gitu. Tapi enjoy lah. Karena sekalipun dulu kuliahnya masih online ya, tapi Oh iya benar ya. alhamdulillah bisa dapat teman-teman yang oke lah. Jadi kalau misalkan ada yang susah bisa Sharing bareng. gitu ya. Kalau misalkan ngerjain tugas bisa bareng, belajar bisa bareng, main Main game tugas bisa bisa bareng bareng. ya. Disclaimer nih, di TB nggak selalu urusan belajar, masih bisa main ya. Dulu waktu TPB sekalipun chaos tiap malam Masih bisa main ya? main. Kalau Nah, karena kita aja bisa main masa kalian tidak, apalagi saya bisa. ya, mungkin TPP Mungkin saja kalau kesah kalau kesah TPB aku. kalau nggak salah kan pernah ada tidur 2 hari ya. Ya, jadi ceritanya tuh laptop aku tuh masuknya ke zaman purba gitu, edisi zaman purba. Jadi kalau buka Word juga kadang lama, buka apa-apa lama gitu. Jadi waktu itu lagi tugas menggambar teknik gitu. Nah, itu kan pakai AutoCAD kan. Nah, aku tuh install AutoCAD di HP aku, di laptop aku tuh lama. Terus kayak ngerjain di AutoCAD juga lama gitu. Sedangkan itu mepet deadline juga. Jadi aku tuh hampir 2 hari gak tidur gitu. Mulai ngejar tugas tuh dari jam 3 sore sampai jam 3 sore besoknya masih bangun. Ini karena kan besoknya masih ada praktikum. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya Mungkin mungkin di jaket apa nggak apa-apa, nggak usah dikat ya guys. ya. Itu Rangga nyari kunci rumah. Jaket. Ya mungkin dari aku cukup sekian. Sama kalau TPB alhamdulillah tidak ada yang mengulang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah banget gak ada yang ngulang, alhamdulillah. Ya sebenarnya ini tadinya podcast kita tuh mau diadain 2 termin ya, tapi ini ternyata salah baca. Itu udah termin 2 pertanyaannya, besar udah jauh-jauh udah susah. Kita baca pertanyaan yang awal ya, jadi kita balik lagi ketika teman-teman mungkin baru masuk ke TP nih. Nah, ketika teman-teman atau Kang Gasan dan Kang Zidan dinyatakan lulus nih PTB, gimana sih perasaannya? Gimana nih? Jujur. Jadi kalau aku ya, Nangis kan? jadi waktu itu aku tuh buka pengumuman tuh waktu keluarga aku semua lagi tidur gitu. Oh, Sedangkan aku bangun, aku buka pengumuman, aku bengong dulu gitu. nangis. Enggak nangis. Kesedih. Bingung sih aku lebih kebingungnya. Oh. Soalnya kan gini, pengumuman SBMPTN itu jam 3 sore, sedangkan Ya. aku harus daftar ulang ke Solo tuh jam 6 terakhir Iya, tuh. benar. Jadi aku tuh bingung mau ke ITB apa mau ke kedinasan yang di Solo aja gitu. Terus ngobrol sama orang tua, mikir sendiri juga kayak mempertimbangkan. Mikir. Nggak bisa mikir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mikir juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa mikir juga? Insya Allah. Insya Allah. Kebetulan lagi ikut UKM sih, jadi ikutnya di himpunan. Kalau di himpunan tuh biasanya kalau kita mau, nggak tahu sih ya, tergantung himpunannya juga ya. Jadi kalau mau misalnya kita mau ikut serta suatu lomba gitu ya, kita bisa ngajuin kayak pendanaan dari himpunan gitu. Oh, oke. Jadi bisa ikut lomba ya. Iya, dananya Nah, dari FYI ya, Jidan itu pernah ikut lomba di UI dan lombanya itu lomba nasional dan juara pertama. Gila. Alhamdulillah. Keren.